Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Ananda Firly Amelia dengan NIM 136. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis text mining yakni dengan topik analisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan pencampuran BBM dengan etanol berdasarkan komentar YouTube pada kanal official iNews. Adapun yang melatar belakangi topik ini yaitu pertama kebijakan yang digagas oleh Menteri ESDM yaitu Bahlil Lahadalia merupakan isu publik yang sedang kontroversial akhir-akhir ini dan mengundang banyak reaksi masyarakat. Tentunya beberapa ada yang memberikan dukungan bahkan kekhawatiran mulai dari dukungan kebijakan, kemudian terkait dampak harga pasokan dan performa kendaraan mereka. Nah, di era digital ini, opini masyarakat tersebar luas, terutama pada platform YouTube. Kami memilih komentar YouTube pada kanal official iNews sebagai sumber data utama. Sehingga penugasan ini memiliki tujuan yaitu melakukan text mining lengkap terhadap komentar YouTube mengenai kebijakan pencampuran BBM dan etanol, kemudian mengimplementasikan tahapan text preprocessing yang lengkap untuk membersihkan dan menormalkan data teks mentah, kemudian menganalisis dan membandingkan karakteristik data teks sebelum dan sesudah preprocessing melalui visualisasi word plot dan histogram plot. Nah, adapun ruang lingkup penugasan ini kami hanya berfokus pada analisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan pencampuran BBM dan etanol. Nah, data yang dianalisis diambil dari kolom komentar pada video berita di kanal YouTube official iNews, yaitu judulnya BBM dicampur etanol, Bahlil negara lain pakai, Fitra Eri Indonesia tak cocok. Kemudian data ini diperoleh menggunakan teknik web scraping menggunakan library YouTube Comment Downloader, dan nantinya proses preprocessing berdasarkan tahapan dasar yaitu meliputi scaffolding, cleaning, tokenization, normalization, stop word removal, dan stemming. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kode program untuk melakukan scraping data komentar pada video YouTube. Jadi yang dibutuhkan yaitu library YouTube Comment Downloader dan juga Pandas. Jadi pertama kita menginstal terlebih dahulu, kemudian kita import semua. Nah, di sini juga saya membutuhkan library iSlice untuk memotong komentar, jumlah komentarnya nanti biar tidak kebanyakan. Jadi langsung saja kita membuat sebuah fungsi yang di dalam fungsinya itu terdapat library YouTube Comment Downloader yang akan menjalankan fungsi get comments from URL. Jadi URL-nya kita dapat dari sini, URL YouTube. Kemudian dengan sort by popular, jadi komentar yang populer. Kemudian komentar yang didapat akan dipotong jumlahnya dengan iSlice sesuai dengan limit yang ditentukan, yaitu 1000. Kemudian semua data dialokasikan ke author, comment, dan published ad. Kemudian data dikembalikan dalam sebuah data frame. Nah, data frame tersebut akan kita convert menjadi .csv dan outputnya terdapat di sini dan nanti bisa kita download. Nah, kira-kira begitu untuk proses scraping data dari video YouTube. Sekian, terima kasih. Saya Rizky Rahmahdian Sandi, NIM 145. Di sini akan menjelaskan tahap preprocessing setelah data di scraping dan berupa file CSV. Yang pertama kita setup dan instalasi dulu, yaitu kita menginstal Pandas, NLTK, OpenPyXL, dan Sastrawi. Nah, setelah itu kita
mengeksplorasi data dengan membacanya dan menampilkan dalam bentuk data frame yang berisi kolom author, comment, dan publish ad. Seperti ini. Nah, lalu kita akan menghapus dari kolom komen baris yang terindikasi duplikat atau isinya sama. Nah, dari 1000 berkurang menjadi 987. Dan di sini tampilan workload data mentah atau sebelum di pre-processing. Coba kita run ulang. Nah, banyak kata yang tidak berarti atau tidak relevan. Selanjutnya kita lihat dalam bentuk histogram. Kita mau mengetahui kata yang sering muncul, jumlah kata, dan frekuensi kata dari 20 kata teratas atau yang sering muncul. Setelah itu, kita baru mulai melakukan text pre-processing. Yang pertama, kita melakukan scaffolding atau mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Terlihat hurufnya menjadi huruf kecil semua. Lanjut, setelah itu kita melakukan cleaning, yaitu proses pembersihan karakter yang tidak diperlukan untuk analisis teks. Di sini bisa terlihat perubahan sebelum scaffolding dan setelah di cleaning. Coba kita run ulang. Nah, tanda tanya hilang, tanda kutip hilang, emoticon hilang, tanda koma juga hilang. Lanjutnya, kita melakukan tokenisasi atau mengurai satu kalimat menjadi perkata sehingga dapat dihitung frekuensinya. Seperti yang terlihat, tokenisasi menjadi perkata. Selanjutnya kita melakukan normalisasi, yaitu menggunakan tipe slang atau tipe correction untuk mengubah kata non baku menjadi baku dengan melampirkan kamus normalisasi seperti ini. Nah, lanjut kita akan melakukan stop word removal atau menghapus kata yang sering muncul namun tidak relevan dan bermakna untuk analisis. Setelah itu kita coba melakukan run dan terlihat mana yang sudah di stop word removal dengan ada stop word list. Setelah kita stop word removal, lanjut kita stemming menggunakan library sastrawi. Seperti yang kita lihat bersama, hasilnya mengubah kata menjadikan imbuhan, menghilangkan imbuhan, dan mengembalikan kata ke bentuk dasar. Kita lanjut hasil dan analisis. Yang pertama ada workload before dan after. Ini adalah library untuk memanggil workload. Dan ini adalah fungsi yang dijalankan untuk menampilkan workload. Ini adalah hasil untuk workload sebelum preprocessing dan workload setelah preprocessing. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu top 20 kata. Ini adalah fungsi untuk menampilkan 20 kata teratas yang sudah kita lakukan preprocessing tadi. Ini adalah hasil 20 kata teratasnya. Kata teratas yang pertama ada tidak, yang kedua ada negara,
yang ketiga ada etanol, yang keempat ada bahlil. Lalu statistik perubahan data. Ini adalah library untuk memanggil fungsi statistik perubahan data yang akan kita gunakan. Lalu token sebelum preprocessing ini ada total token awal, yaitu kata-kata dari komentar seluruhnya. Lalu vocab underscore awal adalah kata unik dari komentar seluruhnya. Dan ini adalah fungsi untuk menampilkan proses sebelum preprocessing dan setelah preprocessing. Lalu ini adalah fungsi untuk menampilkan token awal sebelum preprocessing dan total token setelah stemming, yaitu setelah preprocessing, serta vocabulary-nya juga atau kata uniknya juga. Lalu ada statistik tambahan, yaitu rata-rata token per komentar awal dan rata-rata token setelah preprocessing. Lalu ada stop word terhapus, yaitu menghitung stop word atau kata-kata yang terhapus menggunakan stop word. Oke, ini adalah hasil dari statistik perubahan data itu. Yang pertama ada total token awal dengan jumlah 16.097. Lalu untuk vocabulary atau kata unik awal ada 3.774. Lalu untuk total token atau kata-kata setelah dilakukan preprocessing adalah 10.342. Sedangkan kata uniknya 2.643. Untuk statistik tambahan, ini adalah rata-rata token per komentar awal, yaitu rata-rata untuk setiap satu komentar, yaitu 16 kata-kata. Lalu rata-rata token setelah stemming adalah rata-rata token yang dilakukan setelah preprocessing, yaitu setiap satu komentar terdapat 10 kata. Lalu ini adalah jumlah stop word yang terhapus, yaitu 3.226. Lanjut, yang terakhir adalah simpan data dengan format CSV, JSON, dan Excel. Ini adalah penyimpanan untuk simpan data dengan format CSV, JSON, dan Excel. Oke, kita run. Dan ini adalah ketika kita berhasil, maka akan tertampil hasil preprocessing telah disimpan dalam format CSV, JSON, dan Excel. Kita lihat. Dan ini adalah hasilnya. Kita coba buka CSV. Dan ini adalah komen atau komentar yang dilakukan dari sebelum preprocessing dan setelah preprocessing. Untuk saya contohnya seperti negara lain gak pakai bahlil, di sini malah pakai bahlil. Lalu dilakukan preprocessing yaitu cache folding. Negara lain gak pakai bahlil, di sini malah pakai bahlil. Cleaning, tokenization, normalization, stop word removal, dan stemming. Yang di akhir yaitu negara lain tidak pakai bahlil, sini pakai bahlil. Oke, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis teks mining yang telah dilakukan terhadap komentar YouTube pada kanal Official News mengenai kebijakan pencampuran BBM dengan etanol, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, metode pengolahan data berjalan efektif. Teknik web scraping dan preprocessing berhasil mengumpulkan serta membersihkan komentar yang awalnya tidak terstruktur. Lalu yang kedua, ada kualitas data meningkat setelah dibersihkan. Sebelum diproses, workflow dipenuhi kata sambung umum seperti yang, di, dan, ini. Setelah preprocessing, visualisasi berubah menjadi lebih informatif. Lalu yang ketiga adalah sentimen masyarakat cenderung negatif. Pada data bersih, kata yang paling sering muncul adalah tidak. Diikuti istilah terkait kebijakan seperti negara, etanol, dan bahlil. Nah, dominasi kata tidak menunjukkan bahwa masyarakat atau mayoritas berkomentar dengan nada negatif, menunjukkan masyarakat yang ragu, tidak setuju, atau menolak kebijakan pencampuran BBM etanol itu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.